warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurita Anwar dari Sangga Pelaksana. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek latihan mengenai SKU nomor 27 tentang baris berbaris. Selamat menyaksikan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pimpinan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk latihan minggu ini kita akan melaksanakan SKU nomor 27 tentang baris berbaris. Semoga kalian semua berjalan dengan baik dan latihan ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Oke, untuk latihan kali ini sebelumnya kita absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Roni, Bu. Kenapa Rani? Sakit. Oh, sakit, berarti yang datang hari ini hanya 20 orang ya? Ada lagi? Enggak, Bu. Baik. Sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi materi sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari baris berbaris, pengertian dari aba-aba dan macam-macam aba-aba. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari baris berbaris. Ada yang tahu baris berbaris itu ada apa? Enggak. Oke, Ridwan mungkin tahu baris berbaris itu apa? Mungkin yang lainnya? Oke, diingat ya. Untuk semuanya, baris berbaris adalah suatu bentuk latihan fisik. Nah, di mana latihan fisik ini mempunyai manfaat atau berguna untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan, rasa persatuan, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri. Nah, itu adalah pengertian dari baris berbaris. Nah, dalam baris berbaris itu ada yang namanya aba-aba. Ya, ada yang tahu apa aba-aba itu? Enggak. Oke. Ini ya, aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang memimpin atau kepada anggotanya. Perintah ini harus dilakukan secara terus-menerus atau secara serentak. Nah, kalian kan udah tahu ya pengertian dari aba-aba. Sekarang ada yang namanya macam-macam aba-aba. Nah, macam aba-aba ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aba-aba petunjuk, yang kedua yaitu aba-aba peringatan, dan yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan. Nah, yang pertama yaitu ada aba-aba petunjuk.
Nah, aba-aba petunjuk ini contohnya kayak kepada pembina upacara hormat gerak atau untuk amanah istirahat di tempat gerak. Nah, aba-aba petunjuk ini biasanya ditujukan kepada seseorang. Seperti contoh yang tadi dijelaskan, contohnya kepada pembina upacara hormat gerak. Nah, itu kan ditujukan kepada pembina. Jadi itu termasuk ke dalam aba-aba petunjuk. Nah, yang kedua yaitu ada aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan ini contohnya seperti lencang kanan gerak, nah atau istirahat di tempat gerak. Aba-aba peringatan ini biasanya hanya dilakukan di tempat, jadi nggak berpindah tempat seperti itu. Oke, itu yang pertama dan yang kedua ya. Aba-aba petunjuk dan aba-aba peringatan. Yang ketiga yaitu ada aba-aba pelaksanaan. Nah, aba-aba pelaksanaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada gerak, yang kedua yaitu jalan, dan yang ketiga ada mulai. Nah, yang pertama itu gerak. Gerak itu adalah gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat. Bisa disebut juga gerakan gerak ini hampir sama dengan aba-aba peringatan yang tadi sudah dijelaskan. Contoh dari aba-aba gerak ini adalah lencang kanan gerak seperti hormat gerak seperti itu. Nah, dalam aba-aba pelaksanaan ini yang kedua yaitu jalan. Nah, jalan ini merupakan suatu gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya seperti 2 langkah ke depan jalan atau 2 langkah ke belakang jalan, maju jalan atau haluan kanan jalan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mulai. Nah, mulai ini contohnya seperti hitung mulai. Biasanya dalam sebuah baris berbaris atau sebuah pasukan ada instruksi yang mereka harus menghitung. Nah, di sini instruksinya itu adalah hitung mulai seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan materi yang tadi, saya akan melakukan kita akan melakukan praktek mengenai gerakan-gerakan dasar dalam baris berbaris. Yang pertama dalam gerakan-gerakan dasar dalam baris berbaris adalah sikap sempurna. Nah, sikap sempurna itu adalah si kepala kita harus lurus ke depan ya. Terus harus ditarik ke belakang begini. Si tangannya itu harus menggenggam. Nah, jangan salah ya, menggenggam itu seperti ini. Jadi jempolnya lurus ke sini. Ada juga yang namanya mengepal. Kalau mengepal itu seperti ini. Jadi kalau kalian mau menonjok, nah itu namanya mengepal. Dan kalau gini tuh menggenggam. Jangan salah jangan salah meragakan ya. Nah, untuk tangan dalam sikap sempurna kita akan menggunakan cara menggenggam. Nah, menggenggam ini, jadi si jempolnya ini harus lurus dengan si jahitan celana yang kita pakai. Nah, jadi ini lurus si jempolnya ini. Terus kakinya, nah kakinya itu minimal harus segenggaman tangan. Jadi cukup segini. Kalau dalam sikap sempurna. Itu adalah sikap dari sikap sempurna. Sekarang kita akan belajar mengenai istirahat di tempat. Kalian bisa berdiri juga ya, sama bisa mengikuti apa yang kakak lakukan. Kita akan membahas mengenai istirahat di tempat. Nah, istirahat di tempat ini seperti tadi ya, si kakinya itu seperti ini. Lalu si tangannya itu harus ke belakang dan pas ada komando seperti istirahat di tempat gerak, nah si kakinya itu harus selebar bahu kalian aja. Nah, kakinya seperti ini dan si tangannya itu harus mengepal ya. Jadi si tangan kirinya itu memegang si tangan kanan, pergelangan dari tangan kanan seperti ini.
Lalu si tangan kanannya itu harus mengepal seperti kalian mau menonjok gitu. Nah, ini itu adanya di pinggang kalian di sini. Itu adalah sikap dari istirahat di tempat. Kalian, nah itu bagus seperti itu ya, Ridwan, bagus kayak gitu. Jadi si tangannya itu Carlo boleh tangannya lebih ke atas ya, lebih ke atas. Oke. Nah itu adalah sikap sempurna dan istirahat di tempat. Sekarang kita akan mempraktekkan mengenai hormat ya. Hormat itu si tangannya ada dua tangan. Tangan kirinya itu tetap seperti ini ya, tidak mengepal atau tidak menggenggam. Dan tangan kanannya itu hormat. Jadi di ujung alis. Nah di ujung alis. Kalau ada dua macam hormat ya, ada hormat ke bendera merah putih sama ke pembina upacara. Nah kalau ke bendera merah putih itu kita hormat ini, jadi ininya lurus ke sini. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita hormat ke bendera merah putih ini di ujung alis, lalu si ininya membentuk sudut 90 derajat. Nah beda lagi kalau kita hormat ke pembina upacara atau ke siapapun, ke orang, itu kita hormat 40 derajat saja. Maaf ya, ini 45 derajat maksud saya, seperti itu. Nah itu yang ketiga. Nah ya, ini yang keempat adalah lencang kanan. Biasanya banyak yang mengatakan lencang kanan, itu salah. Yang benarnya adalah lencang kanan. Nah lencang kanan ini si posisinya sama seperti sikap sempurna. Jadi ininya masih sama, harus disejajar dengan jahitan celana. Nah pada saat ada instruksi lencang kanan gerak, nah si muka kita harus nengok ya ke arah sana. Nah si tangannya ini harus lurus ya, harus lurus. Nah tangannya masih menggenggam seperti ini. Lalu dari orang pertama yang ada di sini ke orang kedua yang ada di sini, itu harus si tangannya ini harus berjarak 2 kepalan tangan ya. Jadi 1, 2. Nah di sini adalah orangnya seperti ini. Ya itu adalah contoh dari lencang kanan. Yang kelima adalah contoh dari hadap kanan dan hadap kiri. Nah yang pertama kita akan mempraktekkan hadap kanan ya. Hadap kanan ini sikap awalnya adalah sikap sempurna biasa ya. Lalu pas ada instruksi hadap kanan gerak, nah si kaki kita seperti ini. Jangan terlalu seperti ini ya, jadi nyerong saja sedikit. Hadap kanan gerak. Nah, jadi si kaki ini harus sejajar sama tumit yang kaki sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah tahapan pertama 1. Yang kedua adalah badan kita jadi menghadap ke arah kiri. Nah, pada si kaki saat kaki kiri kita melangkah, si badan kita tetap harus ke depan. Jangan bengkok gini. Badan kita harus tetap ke depan. Lalu pas 2 itu baru badan ke sini. Dan kaki kita otomatis ke sini gitu. Lalu yang ketiga adalah ini. Kita memindahkan kaki yang asalnya dari sini ke sini. Nah, setelah hitungan ketiga ini kita akan kembali menjadi sikap sempurna yang seperti tadi. Nah itu adalah contoh dari hadap kanan ya. Sekarang hadap kiri. Hadap kiri juga hampir sama. Kalau tadi nomor 1 adalah kaki kiri yang dipiringkan, sekarang kaki kanan karena kita akan menghadap ke kiri. Kaki kanan gerak begini. Yang kedua adalah gini. Jadi si badannya harus ikut dan kakinya otomatis ya itu mah. Yang ketiganya ini. Jangan lupa kita akan kembali ke dalam posisi awal, yaitu sikap sempurna. Dan perhatikan juga mengenai kaki itu harus kepal
harus sekepal ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Sekarang kita bisa istirahat ya. Mau istirahat, yang mau istirahat mangga, yang mau sholat mangga, yang mau makan dulu mangga. Saya beri waktu kalian 30 menit untuk melakukan itu semua dan kalian berkumpul lagi di sini setelah istirahat. Oke? Nah, kalian sudah berkumpul di sini ya. Gimana sholatnya? Udah makan? Iya, baik. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan games atau permainan. Nah, nama permainan ini adalah gambar estafet. Nah, bahan dan alat yang digunakan dalam permainan ini adalah alat tulis, yaitu buku dan pensil. Tadi Ibu sudah menyuruh ya membawa buku dan pensil. Ada yang tidak bawa? Bawa semua, Bu. Baik, bagus. Kalian pinter-pinter ya. Setelah alat dan bahan ada, kita akan melakukan dengan teknis. Jadi ini kan semua ada 20 orang ya yang tadi hadir. Iya. Nah, lalu kita akan membagi 20 orang ini menjadi 4 kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu masing-masing ada 5 orang ya. Jadi teknisnya itu kalian satu kelompok. Nah, tugasnya itu adalah dalam hitungan waktu atau nanti kakak waktuin ya. Waktunya berapa menit. Nah, kalian harus berunding akan menggambar apa, itu hewan atau apapun itu menurut buku kalian. Nah, kalian harus menggambar dari orang terdepan. Nah, orang terdepan itu menggambarnya jangan semuanya digambar full, tapi mungkin mukanya aja. Nah, terus dipindahin lagi ke orang kedua, nah itu menggambar kakinya. Nah, ketiga dan keempat itu seterusnya seperti itu. Nah, nanti gambar yang sempurna dan yang paling bagus itu akan menjadi pemenangnya. Nah, game yang tadi gimana, seru? Seru, Bu. Ya bagus ya kalau gitu. Kalian bisa memainkan games itu kapan saja, di mana saja, itu terserah dengan teman-teman kalian nanti ya. Nah, setelah games ini kita akan melakukan sesi evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah mengulas kembali apa yang telah kalian pelajari. Nah, ini itu untuk kakak tahu ya, kalian itu tadi mendengarkan kakak apa enggak sih? Nah, gitu. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, udah pinter berarti ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti kakak yang bertanya. Nah, Carwa mungkin. Nah, oke, Carwa, kakak akan bertanya ya. Apakah Carwa tahu apa pengertian dari baris berbaris? Baik, berarti tadi mendengarkan ya. Lalu selanjutnya mungkin ini pertanyaannya adalah apakah ada berapakah macam-macam aba-aba? Yang pertama yaitu oke, yang kedua oke, yang ketiga pinter. Berarti kakak percaya ya, di sini semuanya adik-adik udah pada pinter, udah pada tahu, tadi semuanya pada merhatiin kakak. Sekarang dicukupkan sekian untuk evaluasi hari ini. Nah, evaluasi ini sudah dilakukan, jadi kita akan melanjutkan ini dengan upacara penutupan ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Nah, alhamdulillah ya, latihan tadi berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kakak berikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Hati-hati di jalan dan salam kepada semua orang tua kalian. Dari kakak dicukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Demikian praktek latihan dari saya mengenai SKU nomor 27 tentang baris berbaris. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam praktek latihan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.